Ya, kampung tertua sekaligus terbesar Sunda Kristen yang Kami dibangunnya pertama mah gereja tertua Palalangon Langon ya Pak ya, Gereja Pasundan. tahun 19-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng Bang Rin Channel. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat walafiat, berkah dan melimpah rezekinya dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalan-jalan ke arah Bandung teman-teman sekarang. Ke arah timur ya, biasanya ke arah barat, sekarang ke arah timur. Kita mau jalan-jalan ke satu tempat yang lumayan tua dan bersejarah teman-teman ya. Pokoknya setelah Palambaya gitu ya, dan ini mungkin salah satu sejarah penting untuk wilayah Jawa Barat teman-teman ya. Itu mana tempatnya, di mana tempatnya, sampai ikuti di video berikut ini. Saya mulai perjalanan saya dari Jembatan Cisokan. Ini Jembatan Cisokan yang ke arah Bandung ya, dari Cianjur. Nah, ini ada Jembatan Cisokan, salah satu jembatan yang bersejarah juga sebetulnya di jembatan lamanya ya, yang sebelah kiri sana. Ada di mana dulu pada tahun ya 1900-an sekian lah ya, terjadi penempuran antara Belanda dengan pasukan Indonesia di sini teman-teman. Nah, ini jelas salah satu jembatan bersejarah juga tentunya gitu untuk masyarakat Jawa Barat ya teman-teman ya. Kita mulai perjalanan dari sini ke arah mana, kita sama-sama ikuti di video berikut ini. Ya teman-teman, nah ini adalah Jembatan Cisokan teman-teman, yang harusnya menjadi tempat bersejarah teman-teman ya untuk warga Jawa Barat ini, karena dulu terjadi pertempuran antara gerilyawan Indonesia dengan Belanda di sini nih. Tahun berapa saya lupa, 19 berapa gitu ya, saya lupa. Coba teman-teman browsing di Google ya biar lebih jelasnya gitu. Nah, ini daerah Ciranjang teman-teman, kita sudah sampai di Ciranjang dan kita akan terus menyusuri jalan raya Bandung ini ke sana, ke satu tempat yang sejarahnya lumayan bernilai gitu ya untuk warga Jawa Barat gitu teman-teman. Dan saya kira mungkin masih sedikit warga Jawa Barat yang tahu tempat ini teman-teman. Nah, ini adalah Kecamatan Ciranjang teman-teman, salah satu kecamatan yang menjadi wilayah bagian dari Kabupaten Cianjur teman-teman ya. Nah, ini agak ke timur dari Kabupaten Cianjur, dan kecamatan yang terujung dari Kabupaten Cianjur di sebelah sana adalah Kecamatan Holuwangi teman-teman ya. Jadi ini kedua paling ujung di Kecamatan Ciranjang. Kita lanjut, ini lewatin dulu Pasar Ciranjang teman-teman ya. Pasar Ciranjang di sebelah kanan kita nih. Nah, kita lewatin terus ke sana teman-teman. Nah teman-teman, kira-kira sekitar 10 menitan lah ya dari Ciranjang. Teman-teman tiba di daerah sini, namanya ini daerah Sipon teman-teman, dan patokannya ini ada SD Gunung Halu teman-teman. Ada SD Gunung Halu sebelah kiri. Ini nih, ini SD Gunung Halu teman-teman ya. Tuh SDN Gunung Halu sebelah kiri, dan di depan ada simpangan. Teman-teman ambil yang ke kiri, kalau yang lurus ke arah Bandung terus teman-teman ya. Nah, teman-teman ambil ke kiri di sini, dan ikuti saja jalur yang ini terus teman-teman, menyusuri irigasi teman-teman ya. Ini irigasi di sebelah kanan. Jadi saya mulai cerita saja teman-teman ya. Jadi kita akan menuju ke sebuah kampung Sunda Kristen tertua yang ada di Kabupaten Cianjur teman-teman ya. Dan
Mungkin di Jawa Barat juga ini salah satu kampung Kristen tertua dan terbesar, teman-teman. Jadi mengapa saya katakan penting untuk sejarah Jawa Barat ya? Karena memang ini mau nggak mau kita harus mengakui ini bahwa ini adalah bagian dari sejarah Jawa Barat, teman-teman. Jadi si kampung Kristen ini mulai ada sebetulnya sejak 1902 kalau saya yang baca di literatur tuh, mulai ada sejak 1902, teman-teman. Hanya saja mulai pertama kali berdirinya itu tahun 1910. Nah, jadi pada waktu itu seorang penginjil Belanda itu meminta izin kepada Bupati Cianjur yang ke-10 kalau nggak salah ya, Raden Prawiradireja II, dan meminta sebuah lahan yang berada di daerah Cisokan dan Citarum, teman-teman. Itu dulunya tuh ada Sungai Cisokan dan Citarum tuh dekat di situ, teman-teman. Nah, namanya Palalangon. Nah, kita mau ke kampung Palalangon sekarang. Nah, kemudian Raden Prawiradireja II ini mengutus seorang bukan mengutus ya, memberi perintah kepada Wadana pada waktu itu, saya lupa namanya siapa, kan ada Wadana daerah sekitar sini, untuk memberikan izin. Nah, jadi izinnya keluar tuh 1910, dan di daerah Palalangon ini dulunya pertama kali didirikan itu adalah sebuah gereja, itu gereja Pasundan ya kalau sekarang namanya, kalau nggak salah ya itu, dan mulai melaksanakan kebaktian pada tanggal 17 Agustus 1910 gitu, teman. Ya, jadi masih zaman Belanda tuh. Jadi dulu memang banyak warga-warga Belanda yang tinggal di sini dan menjadi penginjil ataupun menjadi penyebar agama Kristen, teman-teman ya. Nah, disinilah letak uniknya kampung ini. Nah, jadi teman-teman kalau mau mencontoh soal toleransi, nah di sini tempatnya, teman-teman, di mana masyarakat Muslim dan masyarakat Kristen hidup berdampingan secara damai di sini dari sejak zaman dulu, teman-teman. Bahkan di zaman-zaman kemerdekaan, waktu zaman-zaman peperangan pun, ini komunitas Kristen di sini tuh ngasih 2 ekor kuda dan sebuah mesin tik untuk para pejuang Muslim, teman-teman, yang waktu itu memang berbasis ataupun bermarkas di kampung Palalangon ini. Nah, jadi contoh toleransi yang besar sampai sekarang, mereka hidup berdampingan, tidak pernah ada terdengar ada kisruh atau ini itu segala macam yang berlandaskan soal agama ya. Nah, di sini contoh toleransi yang paling besar di Jawa Barat, teman-teman. Di tengah kota Santri ada sebuah perkampungan Kristen yang terbesar dan tertua dan hidup berdampingan dengan masyarakat Muslim seperti layaknya tidak ada tidak ada jembatan agama di situ, teman-teman, karena memang ya selayaknya memang harus seperti itu ya, hidup berdampingan dengan sesama manusia di negara yang kita cintai ini, teman-teman. Nah, ini kita sudah agak masuk nih ke areanya, ini udah masuk desa Sindang Jaya, teman-teman. Nanti di depan teman-teman ketemu desa Sindang Jaya sebelah kanan dan ketemu ada Tugu, teman-teman. Kita mau jalan-jalan ke sini hari ini ke daerah kampung Kristen tertua dan terbesar di Jawa Barat, teman-teman. Ini adalah daerah Sindang Jaya, teman-teman. Jadi yang ke kiri itu kampung Pasir Naka. Nah, kita ambil yang ke kanan di Tugu batas desa di sebelah sana tuh, teman-teman. Nah, ini desa Sindang Jaya, teman-teman. Saya lupa ingat, udah lama banget saya nggak kesini. Nah, ini ada Tugu batas desa. Kalau yang ke kiri itu ke namanya Kampung Pasir Nangka, teman-teman, kembali ke Jalan Ciranjang tadi. Nah, kita ambil yang ke kanan ya. Ada Sindang Sari, Calincing. Nah, ini kita ambil ke arah yang Calincing sebelah kanan. Nah, dari sini sudah mulai sebetulnya, teman-teman, ini kalau di sini masih campur sih, ada yang Muslim, ada yang Kristen. Nah, dari sebelah sini, nah ini mulailah perkampungan Kristen yang ada di Desa Kertajaya ini masuknya, teman-teman ya. Ini ke desa Kampung Palalangon, Desa Kertajaya. Nah, sini mayoritas menjadi petani dan menjadi peternak ikan, teman-teman ya, karena memang ini daerah bendung Waduk Cirata sebelah sana. Nah, ini ada salah satu gereja, nah gereja Kristen Pasundan ini yang salah satu yang tertua juga, teman-teman ya. Gereja Kristen Pasundan di sini. Tapi yang tertua itu bukan yang ini, teman-teman. Ada gereja Pasundan juga yang saya nggak tahu, lupa lagi letaknya sebelah mana.
itu dibangun tahun 1910 teman-teman, dan jadi gereja pertama yang dulunya malah pakai atapnya tuh alang-alang teman-teman. Nah, sekarang mah udah bagus ya, karena udah ya beratus-ratus tahun yang lalu. Dan masyarakat Kristen di sini, Sunda Kristen yang ada di sini ini kalau nggak salah sudah generasi kelima apa keenam teman-teman ya, gitu. Nah ini masuk ke Palangon Rawaselang teman-teman ya. Nah ini ada kuburannya tuh teman-teman, pekuburan Kristen di situ ada kuburannya. Jadi teman-teman kalau melihat apa namanya di sini, nah ini kuburan warga Kristen teman-teman ya di sini tuh sebelah sini. Nah, jadi nanti kita akan terus ke arah sana. Nah, seingat saya itu ada sebuah gereja di sebelah kanan, atau mungkin saja itu yang menjadi gereja yang tertua ya teman-teman ya. Nah itu sebelah kanan tuh ada gereja juga. Teman-teman sebelah kanan di sana itu gereja tuh teman-teman tuh. Nah kita coba masuk ke dalam ya, ke perkampungannya. Ada kampung tuh di sini udah semuanya, hampir semuanya Kristen teman-teman di sini. Jadi inilah yang menjadi apa namanya kampung Kristen tertua sekaligus terbesar di Jawa Barat. Nah, ini juga salah satu apa namanya gereja teman-teman itu, Kerasulan Baru. Ini gerejanya cukup besar di sini teman-teman. Sepertinya ini buntu, jadi kita masuknya ke arah sana. Ini gereja juga teman-teman ya. Jadi ini sudah masuk ke perkampungannya teman-teman. Kita ngobrol-ngobrol sama bapak sebentar di sini. Pak, tujuh naraon. Ngalacai. Ya, oke teman-teman, nih ada sekarang warga yang asli sini ya Pak ya. Nah, yang tahu sejarahnya. Jadi Pak, kalau saya baca sejarah di sini Pak ya, bahwa Kampung Palalangon ini teh adalah Rawaselang ya, Palangon sebelah sana ya. Kampung tertua sekaligus terbesar Sunda Kristen yang ada di Jawa Barat ya Pak ya. Nah Pak, boleh cerita sedikit Pak. Bapak punten, dengan Bapak siapa? Pak Okman Masad. Pak Okman Masad. Saya sering-sering dengar Pak Okman Masad ya dulu. Bapak dulu rumahnya di dalam ya di Rawaselang ya. Kenapa? Saya pernah ke rumah kalau nggak salah dulu Pak Okman. Berarti saya kena sama Pak Okman Masad itu sudah lama sebetulnya, baru ketemu lagi sekarang. Sekarang mah bagiannya Bapak ceritanya Pak ya. Boleh Pak cerita soal di sini Pak, kampung ini Pak. Jadi gereja tertua tuh di mana ya Pak? Kami dibangunnya pertama mah gereja tertua mah Palalangon. Palalangon ya Pak ya. Gereja Pasundan. Tahun 19-an lah. 19 berapa? 1910 ya kalau nggak salah ya Pak. tahun 19 lah. 19 ada yang mulai 1902. 1903 di dia mah. Yang mana Pak? Iya mah Kerasulan. Iya Kerasulan yang iya Pak nya. Ya iya 1903. Berarti yang pertama dibangun yang Pasundan itu 1902 ya Pak? Ya. Nah, 1902. Jadi asal muasalnya Pak gimana Pak sejarah kampung ini teh Pak? Ya upami secara ya mah emang baheula pun aya tuntunan nanti orang Walanda aya. Nah, orang Belanda ya Pak, betul. Ya, terus jadi perkuat dengan akidah-akidah anu ya memang dipercayanya. Iya. Tahun 1903 meureun nu dipimpin ku Uyut Bapak sorangan sih. Uyut bapaknya. Ya. Berarti Bapak teh generasi kasabaraha Pak? Kayak orang etang. Kahiji Bapak Petrus, kadua Mika, katilu Bapak kaopat. Bapak kaopat. Berarti sekarang teh kurang lebih sudah ada 6 generasi ya Pak? Jirang langkung 6 apa 7-nya? Pemimpin ayeuna di dia pun anak anu kalima, berarti generasi kalima. Generasi kalimanya Paknya. Nah, tapi saya sebetulnya acung jempol Pak sama masyarakat di sini. Di sini contoh toleransi yang sangat-sangat apa ya namanya tuh, tampak di depan matanya Paknya. Di sini alhamdulillah saya nggak pernah dengar apa-apa ada konflik segala macamnya. Jadi harus banyak yang mencontoh, harus banyak main ke tempat sini.
dan belajar tentang toleransi di daerah sini teman-teman. Nah kalau Pakai Bapak, hati, Pak. ya Pak, Pakai hati. pakai hati, ya bener Pak, akidah itu harus pakai hati, bener ya Pak ya. Benar pakai hati. Nah Kok jadi- sawarkeun ka gubernur. sekarang itu Pak, Bapak pengen ketemu Pak Dedi Pak. Sok, Nah Pak Dedi jadi- ka dieu gitu. tuh Pak Dedi, Nah, Pak Dedi mau jadi tuh harus kesini melihat ini. Belum So. pernah dikunjungi ya Pak, kesini mah ya. Hah? Pak Dedi belum pernah kesini ya. Can, beda Oh. kan mantan PT Pemda gitu. Apa? Bener. Jadi pengen ke sini. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan ke Banyak. Pak Gubernur, Pak? Terutama pertanian, Pertanian, air. air, Nah, kan air pupuk kan orang enak semuanya. ya. Pupuk udah banyak. Masalah pengairan bukannya bagus di sini Pak, irigasi, Walah, Pak? eta tinggal itu. Oh, berarti irigasinya ini minta dikeruknya, Pak. Nu bapak mah komo di ditu mah. Hmm. Biasa bebenangan 200 tumbak. Syarat dapat 18 kuintal gitu. Terus kintalnya. Kemarin menang 4 kuintal. Pak Punten, kalau misalkan saya boleh tahu jumlah gereja di Rawaselang dan di apa namanya Palalangon itu sendiri kira-kira berapa jumlahnya, Pak? Kayaknya gereja Bungkul Ya. hiji 2 ya hiji 2 tilu 4 5 8. 6 7 8 salapan. Oh, 9. Ada 9 gereja di sini. Kalau jumlah warganya sendiri kira-kira berapa Pak di sini, Pak? Dan Jumlah warganya. ya rata-rata lah karena 300 urang we. 300 sa gereja 300 Ya. orang kali salapan tuh. Ya. Berarti sekitar 2.700-an ya. 2.700-an Waktu jiwa Bapak itu teh anu dewasa ya berartinya. Ya. Anu dewasa ya. Hampir 3.000 4.000 sih. Oke, heeh. Ya udah Bapak, terima kasih Pak ya penjelasannya, ilmunya hari ini, dan terima kasih untuk Bapak, semoga sehat selalu semuanya Pak ya. Nah. Tuh. Ini jalannya sekarang sudah bagus. Kalau dulu sih masih jelek ya waktu saya sering ke sini. Dan ini dulu sebetulnya sebuah gereja. Oh, itu tuh gereja. Kita coba masuk ke sini nih. Teman-teman, saya pengen tahu nih. Nih ke dalamnya tuh sejuk teman-teman ya di sini tuh. Dan ya kebanyakan jadi petani di sini, ada juga yang jadi peternak ikan, teman-teman ya. Tuh, ini ke dalamnya seperti ini, teman-teman. Kita telusuri ke dalam ya. Benar nggak sih di sini teh banyak gereja, ada apa? Di dalam juga seingat saya mah ada, teman-teman. Saya sudah agak lupa-lupa ingat jalan ke sini tuh. Karena sudah lama sekali waktu saya dulu sering ke sini itu. Ini jalannya masih tanah, teman-teman. Sekarang mah sudah banyak dicor. Ya. Nah, jadi informasi dari Pak Okman di sini tuh sebetulnya ada 9 ya. 9 gereja besar yang ada di daerah Palalangon ini, teman-teman. Tuh, enak teman-teman, daerahnya tuh seperti ini, sejuk, masuk ke perkampungan sini tuh ya. Dan ini nantinya tersambung dengan wisata Calincing, teman-teman ya, Danau Cirata namanya, Danau Calincing ya. Danau Cirata sih sebetulnya cuman adanya di daerah Calincing. Punten Bu. Gereja juga teman-teman tuh, GPDL Ciranjang Kampung Pasir Sere. Sama tuh, juga gereja. Banyak ya gereja di sini tuh, teman-teman. Kata Pak Okman tadi 9 ya gerejanya. Dan yang tertua dari sana, kita coba lihat yang tertua teman-teman ya. Ke Gereja Pasundan yang pertama kali dibangun di sini 1902 ya. Ternyata infonya pertama kali dibangun, yaitu dia tadi pertama kali dibangun mungkin dalam kategori ya gereja sementara yang saat itu ketika para penginjil Belanda datang ke sini, ya, mereka bikin gereja darurat. Dan sepertinya waktu dibangunnya itu mungkin awal-awal dibangun permanen itu mungkin 1910 teman-teman ya. Jadi gereja darurat ketika pertama kali bermukim di sini tahun 1902, yang ada di beberapa literatur itu yang gereja sederhana yang digunakan oleh para penginjil Belanda itu, teman-teman ya. Keluar ke jalan besar lagi, teman-teman. Nah, kita mau menuju ke apa namanya, gereja yang tertuanya yang ada di sana di Kampung Palalangon. Jadi ini dua kampung, teman-teman ya, Rawaselang dengan Palalangon. Nah, yang ada di sini. Nah, ini gereja pusaka, teman-teman ya. Ini juga gereja yang tua juga sama
Gereja Pusaka Rawaselang, salah satu yang tertua juga. Dan memang di sini mah gereja-gereja yang besarnya mungkin di era 1900-an sana teman-teman ya, di awal-awal 1900-an gitu. Jadi semakin ke sini gerejanya justru yang ada yang di dalam-dalam pemukiman di sana teman-teman gitu. Ini gede sampai ke sana teman-teman. Ini ada Kampung Rawaselang, ada Kampung Pahalangon, ini dua kampung. Nah, kalau ke kanan itu ke Jalan Raya Bandung, kita ambil yang ke kiri, teman-teman. Kita ambil yang ke kiri, ke sini. Kita mau ke gereja yang tertua nih. Saya lupa-lupa ingat jalannya, tapi setahu saya di sana tuh ada lapang. Nah, sana tuh adanya. Tuh, benar, sekarang pengairan kurang bagus di sini. Dulu ini tempat ngopi saya teman-teman di sini tuh. Nah ini disebutnya Soropotan ya. Kalau dulu tuh sebutnya Soropotan karena sini tuh dulu seluncuran air tuh. Tuh dulu tuh seluncuran air teman-teman. Saya sering ngopi di sini dulu kalau lagi iseng. Dan sekarang tuh kering kerontang karena memang apa namanya perlu diperbaiki irigasinya teman-teman. Kita akan lanjut ke sana. Tuh, lahan pertaniannya luas di sini teman-teman. Tuh, lahan pertaniannya luas banget dan apa namanya? Sayangnya airnya tidak sebagus dulu. Kalau dulu bagus banget airnya asli ke sini. Airnya besar. Kalau sekarang mah ya beginilah gitu teman-teman. Tuh. Nah, ini masih masih kampung Kristen juga teman-teman. Tapi kalau di sini seingat saya sudah ada terselip lah, agak tercampur yang Muslim. Nah, pertaniannya sekarang lagi musim tanam teman-teman, tapi airnya lagi kurang, kayaknya lagi kurang bagus airnya. Tuh. Ini jalannya sebetulnya semuanya nyambung teman-teman, tapi saya lupa jalan-jalan yang ke arah jalan besarnya tuh kemana gitu, saya lupa. Tuh, di sini ada juga masjid teman-teman tuh. Ada juga masjid. Tuh, Masjid Kampung Kalincing Sendang Jaya tuh. Ini udah bercampur ke sini, tapi memang mayoritas Kristen teman-teman ya, mayoritasnya Kristen di sini. Di dulu misionaris Belanda tuh apa ya? eh, Kalau saya nggak salah ingat ya sejarahnya pas ada perang zaman Belanda tuh zaman dulu tuh ya, mereka tuh dari Sukabumi terus dari mana, dari Depok apa dari mana gitu ya ke sini dan mendirikan perkampungan di sini atas izin Raden Prawira Direja II. Kalau saya nggak salah ke sini nih. Dulu sempat apa namanya pas zaman perang pun di sini ya itu dia menurut sejarah yang saya baca gitu, si warga Kristen pun menyumbang 2 ekor kuda sama mesin tik untuk pergerakan apa namanya masyarakat Muslim yang ada yang sedang berjuang pada waktu itu. Ini nih kalau nggak salah teman-teman, lewat sini nih. Ini teman-teman gereja yang tertua yang ada di Kampung Rawaselang, Kampung Pahalangon ini teman-teman. Nah ini gereja ini dibangun pada zaman Belanda nih teman-teman. Tuh gereja Pasundan itu. Jadi, nah ini gereja ini teman-teman yang paling tua tuh. Tuh dibangun
Tahun 1902 ini teman-teman. Masih bagus ya zaman Belanda teman-teman. Ini teman-teman gereja yang tertua yang dibangun di Palangon itu teman-teman. Yang ini nih tuh. Ini kalau nggak salah 1902 mulai pertama kali berdirinya gitu. Tapi dipermanenkan seperti ini sebenarnya 1910 kalau nggak salah. Teman-teman, nah videonya saya cukupkan sampai di sini dulu teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat. Saya Mang Yus pamit untuk tukang channel. Kita ketemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.